Sesuai janji saya, hari ini kita akan membedah promo yang disampaikan oleh Heyman dan juga Roman di Monday Night Raw episode kemarin guys ya. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bahas. Ada beberapa hal penting juga yang berkaitan tentang story mereka selama ini. Kita bahas lengkap di channel Kilang Kulat Bedah Promo. Let's go! Di Monday Night Raw kemarin main eventnya ya guys ya, adu promo Heyman dan juga Roman. Kita mendapatkan tanggapan Roman selama ini setelah dihianati oleh Paul Heyman, dimana Roman juga menanggapi klaimnya Paul Heyman sebelumnya ketika dia sudah mengkhianati Roman dan bersekutu dengan Rollins. Dan hal menarik lainnya di promo tersebut guys ya. Kita tahu Heyman duluan masuk sebelum Roman. Dia datang, The Oracle ya guys ya, julukan dia sekarang. Datang bersama Bron Breakker dan juga Bronson Reed. By the way, sepertinya akan resmi diumumkan matchnya tag team. Roman Reigns, Jey Uso akan melawan Bron Breakker dan juga Bronson Reed di SummerSlam guys ya. Karena saya lihat tadi di NXT kalau Roman itu minta Jey Uso untuk partner sama dia lawan Braun and Braun. Dan kayaknya udah diresmikan juga guys ya di detik saya mengupload video ini. Heyman langsung ngomong, "Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman." Dia bilang dia hadir di sini bersama masa depan dari industri wrestling itu sendiri. Dia memperkenalkan Bron Breakker dan juga Bronson Reed di sini guys ya. Dia nggak megang koper lagi karena dia mau ngomong di sini. Jadi yang pegang koper Bronson Reed. Sebelum Roman keluar, Heyman mau menyampaikan sesuatu. Dia ngomong, "I have a lot of things to get off my chest." Itu maksudnya ya mengarah ke caranya si Empang untuk menyampaikan unek-unek guys ya. Jadi intinya Heyman mau nyampein unek-uneknya sebelum Roman keluar ini. Tapi kan penonton malah mendominasi dengan OTC guys. Tapi sayangnya belum sempat Heyman ngomong, langsung abang kita, Tribal Chief kita, OTC One kita masuk guys. Itu yang kita tunggu datang. Jadi Heyman belum sempat ngomong apa-apa. Nah ini nanti nih baru Heyman ngomong duluan sebelum Roman ngomong guys ya. Kita langsung skip aja. Cukup lama tuh Roman entrance, terus pada teriak OTC baru Heyman ngomong. Saya nggak mau disrespectful atau dia nggak mau kasar kayak orang-orang Texas. Nah itu jadi kayak dia balasannya Heyman ke para fans yang ngebu di hari ini, Texas. Nah dia dijelasin kepada Roman, seperti yang kau ketahui, Seth Rollins akan out dalam waktu yang cukup lama. Dia tekankan for a long time. Jadi kayak lama banget gitu loh Rollins off-nya nih. Ini kata Paul Heyman guys. Jadi kayak bilang ke Roman atau ngingetin Roman, memang Rollins kamu juga tahu kalau lagi gak bisa beraksi di waktu yang lama. Nah Heyman yang cukup bikin saya kaget, dia bilang berarti itu membuka satu titik, satu spot leader di bagian sini gitu, di bagiannya mereka ini guys. Yang saya agak heran ketika Heyman bilang begitu ke Roman, itu yang dua di belakang ini anteknya Heyman tuh nggak kaget gitu. Karena kan ini ibaratnya Heyman menawarkan posisi penggantinya Rollins ketika Rollins out. Bron Breakker sama Bronson Reed gabung ke face-nya Rollins kan gara-gara diajak Rollins. Mungkin juga di konseling sama Paul Heyman juga guys ya. Berarti ini memang rencana dari awal Heyman menawarkan ini ya juga bukan berharap Roman menerimanya. Dia tahu pasti Roman tidak menerimanya. Dia hanya menawarkan sesuatu ini yang mungkin akan mencelakai Roman juga tujuannya gitu. Itu yang saya perhatikan ketika Wacelong. Kok Bron Breakker nggak ada ekspresi apa-apa ketika Heyman menawarkan posisi itu. Kayak dia menerima aja Roman jadi pemimpin mereka yang baru juga penggantinya Rollins gitu. Yang menurut saya agak tiba-tiba sekali. Heyman menjelaskan, berarti kalau ada spot kosong kayak gini sebagai leader, kita bisa memperbaiki hubungan kita ini. Roman heran dong. Lah, kenapa tiba-tiba saya diajak berteman lagi? Bukannya kamu mengkhianati saya di WrestleMania ya kan? Kita bisa kayak dulu lagi. Lihat nih antek-antek yang ada di sini. Tentu itu menurut Heyman adalah suatu godaan ke Roman. Yang Roman mungkin akan tergoda lagi untuk membentuk once again bersama Heyman another Bloodlines faction style. Terus Heyman menekankan lagi karena Heyman yakin Roman ini dalam hatinya, lubuk hati yang paling dalam, tahu kalau dia bersama Heyman itu jauh lebih kuat daripada mereka berdua berpisah. Jadi Heyman sadar banget Roman paham akan hal itu. Dan apakah itu cukup untuk membuat Roman tergoda bergabung kembali?
Tentu tidak dong guys ya, karena Roman hadir di sini untuk balas dendam, bukan mau balikan dong. Dia pembalasan tidak didapatkan ketika Raw After Mania, malah dia lebih dihancurkan lagi oleh Bron Breakker waktu saat itu. Sekarang lah titiknya, dia mau membalas dan merespon kata-kata Heyman selama si Roman off. Belum cukup dengan menggoda untuk menggabung dengan faction dengan dua behemoth yang bergabung bersama si Heyman ini. Dia tambahin lagi kalau dia masih merasa Roman dan dirinya ini, si Heyman ini adalah keluarga. Dia tekankan dengan menyebut I love you my tribal chief. Kita melihat ini mungkin seperti si Heyman ini kayak pengen banget Roman gabung sama dia. Tapi memang kayaknya bukan itu poinnya. Poinnya kayak bisa dibilang Heyman ini ngejek guys ya. Ngejek Roman, atau bisa jadi Heyman ini yang memang ngomong kayak gini karena ketika di hadapan Roman dia isi hangat dari kepala aja lah takut gitu loh. Takut Roman ngapa-ngapain dia. Bisa jadi begitu. Cuma yang saya lebih yakin kan ini lebih kayak mengacaukan pikiran Roman aja, mengganggu fokusnya Roman aja. Karena saya nggak yakin Heyman takut dengan Roman di posisi dimana dia punya Braun Strowman sama Bron Breakker di sampingnya. Yang dimana Roman gak akan sanggup sendirian melawan Heyman. Heyman begini hanya untuk mengakali atau membuat Roman jadi pikirannya kalut lah gitu. Tiba-tiba banget memang dilakukan ini dan Roman pun kan heran gitu loh. Lah kenapa begini jadi ngajak-ngajak. Nah selesai tuh Heyman ngomong-ngomong apa, gantian Roman nih. Roman harus nanggapin, dan Roman tuh bukan nanggapin ini doang, dia nanggapin hal-hal yang terjadi sebelumnya tentang Heyman. Hal-hal yang terjadi sebelumnya di mana Heyman pada saat promo ngeklaim kalau Bloodline bikinan dia, kalau Tribal Chief bisa sebesar itu karena dia, Tribal Chief jadi champion karena dia, gara-gara Tribal Chief lah champion itu hilang bla bla bla. Nah disinilah tanggapannya yang memang sangat penting untuk kita dengarkan guys. Gantian Roman yang memegang guys. Habis itu dia acknowledge me dulu tuh. Acknowledge me. Tuh pas acknowledge me Heyman ya dia memang mau ayo aku mau acknowledge, masih acknowledge aku. Roman bingung lah, apa yang dia omongin ini Houston katanya. Apa nih fans, dia ngomongin apa ini? Kamu mau saya memimpin lagi Heyman? Beberapa tahun lalu saya akan menganggap perkataanmu itu sebagai perkataan wise man, perkataan seorang yang bijak. Tapi kalau sekarang kamu udah bukan wise man lagi Heyman. Kamu hanya seorang yang bodoh. You just a dumbass. Setelah Roman dikhianati Heyman, Roman udah jelas tidak mengakui sama sekali kalau Heyman itu sebagai wise man. No, Heyman bukan wise man lagi, tidak patut didengarkan. Heyman sekarang walaupun dia mengaku sebagai oracle, bagi Roman Heyman yang sekarang adalah orang bodoh. Dumbass aja dumbass. Ketika dibilang bodoh kan Heyman, Bro langsung mau step up, langsung mau mengajar Roman, tapi ditahan oleh Heyman. Sama Braun Strowman juga tahan. Karena memang ya biarin promonya selesai dulu ya nggak sih? Jangan langsung dipotong dong, masih panjang itu waktunya. Nah, ada beberapa poin menarik nih yang Roman sampaikan di sini guys, yang tujuannya untuk membuat Heyman terasa tidak penting dalam pencapaian Bloodline sebelumnya. Walaupun kita tahu betapa pentingnya posisi Heyman saat itu, menjadi orang yang selalu ada di saat Roman butuhkan, selalu yang bisa menghandle semuanya untuk Roman di poin ini nanti. Sebelum itu dia ngomong dulu ke Bron Breakker. Easy now junior katanya, santai aja bocil katanya, santai aja juniorku, dengerin saya ngomong. Coba duduk di bawah pohon yang rindang, pohon yang dimana kamu bisa belajar. Coba catat apa yang saya mau omongin ini. Jadi Roman kayak menganggap kalau Bron Breakker itu hanya siswa atau murid aja, dengerin nih Pak Guru ngomong gitu. Poinnya juga penting di sini. Jadi Bron Breakker diingatkan oleh Roman. Kadang orang ini Heyman ini dia akan melakukan sesuatu kepadamu sama seperti dia melakukan sesuatu kepada aku. Roman kayak mengingatkan, Heyman ini bisa akan mengkhianatimu juga. Kamu akan dikhianati juga, hati-hati. Jadi ketika beberapa tahun lagi kamu akan jadi orang tertinggi di sini, orang yang memang paling diandalkan di sini. Heyman akan ngeklaim kalau itu semua karena dia. Heyman akan mengklaim kalau itu jasa dia semuanya. Karena memang itu yang mau Heyman lakukan kepada Roman kan. Itu kan Heyman yang mau kamu lakukan kepada aku. Ngomong ke penonton, dia bilang banyak orang nih, saya dengar nih banyak orang yang ngeklaim kalau dialah yang paling berjasa terhadap Tribal Chief, membuat Tribal Chief itu sendiri, membuat Tribal Chief menjadi besar, membuat karakter Tribal Chief itu sendiri. Banyak orang yang klaim gitu. Tahu Roman guys.
Dan salah satunya memang Heyman yang klaim itu. Cuma Roman tekankan di sini dengan tegas. Roman bisa bilang orangnya bukan Heyman. Banyak yang ngeklaim seperti itu, tapi yang jelas bukan Heyman orangnya. Alasan kenapa saya tribal chief is because karena mereka semua penonton dan fans masih acknowledge saya. Kita sadar guys ya, teman-teman tahu lah jasanya Heyman dalam lingkup tribal chief. Sesuai rumor, sesuai sumber-sumber yang pernah berbicara, Heyman tuh punya andil besar dalam karakter tribal chief, yang membuatnya juga dari hasil ya ide dari Heyman juga, mungkin kolaborasi dengan si Roman juga. Karena Heyman sejak dipasangkan dengan Roman, dia jadi mentor juga tuh si Heyman guys, yang membantu Roman berubah karakter menjadi seorang tribal chief. Dan bisa dibilang kita anggap kalau yang membuat tribal chief salah satunya adalah Heyman, dan membuat karakter itu sebesar ini. Dan dia support dengan bagaimana dia mengabdi ataupun menghandle Roman selama ini. Ya secara non kayfabe kita tahu lah kalau Heyman yang paling berjasa guys ya, salah satu yang paling berjasa bagi karakter tribal chief. Tapi di titik ini kita harus paham kalau WWE harus mematahkan statement seorang heel dengan statement klise, yaitu kenapa Roman masih tribal chief. Kenapa Roman bisa jadi tribal chief? Bukan karena Heyman, tapi karena fans, karena semua kalian yang ada di sini, ya gitulah guys ya. Tapi itu penting sih guys ya, untuk dapat keberpihakan yang penuh dari fans kepada Roman Reigns. Jadi fans merasa bangga dong, karena mereka yang membuat tribal chief, karena mereka, kita ini yang menjadikan tribal chief sebesar sekarang. Itu poin yang kita dapatkan, yang saya dapatkan di sini guys ya, soal creating the tribal chief. Yang kita tahu non kayfabe, secara real Heyman punya andil besar di situ. Roman kan kemarin stuck ya sebelum dia out pada saat pandemi. Stuck dengan big dognya itu. Kemudian pas dia kembali, dia punya karakter yang bukan tribal chief. Seiring berjalannya waktu tahun 2021, tahun 2022 lebih berkembang menjadi yang benar-benar karakter punya aura sangat besar. That's because of Paul Heyman. But kita lanjut lagi guys ya. Ini poin yang dibutuhkan untuk lagi-lagi menjatuhkan harkat seorang heel yang mengklaim seenaknya. That's the story. The champion. Nah, lanjut ke posisi champion atau prestasi sebagai championnya OTC. Dimana sebelumnya kita tahu Heyman juga ngeklaim dia punya andil besar, dialah yang membuat Roman bertahan dengan titlenya selama itu. Dan Roman yang membuat titlenya itu kalah. Bukan salah Heyman, Heyman yang mempertahankannya, Heyman yang membuat dia jadi champion. Tapi Heyman menyalahkan Roman ketika Roman kehilangan title. Poinnya adalah di sini, the greatest champion, champion terbaik yang pernah ada di atas ring ini, Roman lah orangnya. Dan Roman bukan berarti tidak mau menganggap jasanya Heyman. Dia tetap menyebut Heyman karena dia bilang di sini Roman sebagai champion, Heyman punya andil di situ. Heyman punya keterlibatan dalam Roman menjadi seorang champion. Itu memang patut di acknowledge juga guys. Heyman pun mengiyakan, ya memang saya punya andil besar. Tapi Heyman tidak ada andil apapun di Roman yang mempertahankan title. Oke, Heyman diakui Roman punya keterlibatan. Mungkin gak besar juga ya di sini poinnya guys ya, dalam Roman menjadi champion. Tapi untuk mempertahankan, tetap menjadi champion, mempertahankan title tersebut, tidak. Heyman gak ada andil di situ. Siapa yang punya andil dalam Roman mempertahankan titlenya? Bloodline, keluarga Bloodline itu guys ya. Dia sebut Uso, dia sebut Solo, dia sebut Sami Uso atau Sami Zayn juga guys. Heyman enggak. Roman jelas lihat Heyman mana mungkin bisa membantu mempertahankan. Heyman kayak begini bentukannya, jelaslah Bloodline. Dia puji Bloodline di sini guys ya. Nah memang inti dari promo ini akan mengarah ke match Roman J lawan Braun. Dan Roman J kan ya reuni Bloodline lah hitungannya guys. Yes, Roman akui dia lost the title. Dia kehilangan title-nya, Roman akuin itu. Terus Roman menanggapi lagi nih klaimnya Heyman yang bilang kalau ketika Roman kehilangan title, Roman pergi dan hilang, melakukan apa yang dia suka, apapun itu, pokoknya pergi aja dari WWE. Nah ini Roman jawab guys. Kan jadi ini belum ada jawaban nih. Kenapa Roman tak bisa WrestleMania kalah title terus pergi, enak banget. Dan itu kan bagian dari alasan kenapa Heyman gabung Rollins sih, karena dia nggak suka Roman tuh pergi meninggalkan dia. Kan itu kan. Nah Roman jawab di sini guys. Poinnya ini. The future bloodline. The future bloodline. Maksudnya the future bloodline apa? Jadi Roman bilang saya keluar ke rumah itu bukan mau bersantai, meninggalkan semuanya.
Tapi saya punya tugas untuk membesarkan bloodline masa depan. Future bloodline masa depan maksudnya apa? Anak-anaknya. Sebenarnya kata lain untuk mendeskripsikan itu ya, Roman mau di rumah bareng anak-anaknya aja. Tapi dengan kata to raise the future bloodline, it means more dan lebih powerful untuk diakui sebagai sebuah tugas yang penting. Oke lah kalau saya bisa diterima lah, cuma terlalu nyari-nyari banget kalau saya bilang. Memang perlu ada alasannya. Dan alasan ini yang dipilih memang harus mencari kalimat yang tepat. Roman off ya nyatanya ya cuma karena nggak ada di kontrak aja, liburan aja gitu, di rumah bersama keluarganya. Bloodline. Nah dia langsung lanjut ngomongin bloodline. Kalau kita ngomongin soal bloodline, ya bloodline benar, bloodline adalah sebuah keluarga. Dan orang bodoh ini berpikir, nih Heyman dia maksudnya sih. Menurut Heyman, bloodline itu sebuah faction saja. Tapi bagi Roman, bagi orang-orang yang ada di dalamnya, bloodline is family. Keluarga, beneran memang keluarga. Bukan sebuah grup yang gabung-gabungin orang yang gak dikenal, gak ada hubungan keluarga. This is a family, not just a faction. Bukan sebuah faction aja. Wrestling group. Kita ini bloodline. God's work. Yes, benar. Poin yang kuat dari Roman. Untuk wrestling group faction kalian bisa bikin itu. Kamu bisa bikin itu. Tapi untuk bloodline tidak bisa dibikin. Itu Tuhan yang menciptakannya. Roman mau lanjut ngomong, Braun Breaker mau maju lagi tuh, ditahan lagi sama Heyman. Berhenti dia ngomong tuh, habis itu mau lanjut lagi. Dari semua itu, ada satu hal yang bikin kesal banget Roman. Dia mau tahu kayak mana? Mau tahu nggak apa yang paling bikin saya kesal dari semua itu? Tell me gitu. Kamu tuh dulu cuma teman dari keluarga kami loh. Kamu cuma partner bisnis doang awalnya. Saya lah yang membuat kamu jadi bagian keluarga waktu itu. Aku yang memilihmu jadi keluarga. Aku berikan kau tanggung jawab. Terus apa yang kau lakukan? Ya, you damn right, he threw it our way. Kau benar, dia buang semua itu. Dia hancurkan semua itu. Tahu apa alasan kenapa Heyman menghancurkan semua itu? Best friend. Heyman membuang semua itu karena best friend. Why best friend? Karena kan sejak Heyman bergabung ke Rollins, mereka klaim best friend. Gimiknya itu guys, Rollins lah best friendnya Heyman. Roman tuh kayak heran gitu. Ini tuh kamu tuh udah dianggap keluarga di bloodline, keluarga besar ini loh. Kamu bukan lagi cuma teman atau bisnis partner, kamu sudah jadi keluarga. Kamu membuang semua kesempatan itu, semua kepercayaan itu hanya untuk apa? Jadi teman. Oke, best friend, tapi it's a friend, not a family. Lebih herannya lagi, Heyman bilang best friend, padahal Rollins itu seseorang yang belum pernah diajak ngomong selama lebih puluhan tahun. Kok bisa dianggap langsung teman baik? Aneh banget. Itu poin yang aneh banget yang di acknowledge atau ditekankan oleh Roman. Kamu mengkhianati diriku dan juga keluargaku gara-gara dia. Gara-gara dia. Dan setelah ini jangan pernah ngomong lagi, jangan pernah ngomong ke orang-orang, mencatat sejarah ke orang-orang kalau saya lah orang yang merusak bloodline. Karena kita tahu sebelumnya Heyman bilang kalau yang merusak bloodline itu Roman. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Kamu Heyman, bukan saya yang menghancurkan bloodline. Orang bodoh ini yang menghancurkan bloodline. Ini selesai nih guys. Poinnya Roman ke Heyman udah selesai di sini. Gantian nanti Braun Breaker. Yang perlu saya garis bawahi memang seperti yang saya bilang tadi, tanggapan-tanggapan Roman cukup kuat untuk membuat Heyman ini jadi seseorang yang salah. Klaim-klaim Heyman sebelumnya bisa dibilang salah semua. Cuma ada satu poin yang menurut saya masih saya butuhkan penjelasannya. Oke, Roman alasannya out itu dia membesarkan bloodline masa depan. Dia menganggap Heyman itu kan penting waktu itu ya, waktu dia didampingin Heyman ya. Cuma kan ketika Roman off, itu kan Heyman dibanting sama Solo. Terus Roman nggak datang, itu Roman tuh nggak lihat, nggak tahu atau nggak peduli. Dia cuma fokus untuk ngurusin anak-anaknya doang, future bloodline itu, tanpa mempedulikan wise man yang dia percaya. Saya mikir berarti Roman nggak sepeduli itu dengan Heyman. Makanya Heyman merasa ada nih Rollins nih yang lebih peduli sama dia. Ceritanya di sini kan Rollins jadi lebih pintar nyari setelah itu untuk membuat Heyman lebih percaya dirinya daripada Roman Reigns. Yang saya tangkap adalah Roman ini off ini tuh alasannya belum kuat guys. Roman ini
kosong itu posisinya di mana dia pergi aja, terus Heyman dihajar Solo, itu kan harus ada alasan yang lebih kuat lah guys. Kita tahu dari segi realnya Roman gak mungkin balik begitu aja untuk membantu Heyman ketika Heyman dihampas oleh Solo. Butuh waktu sampai berapa bulan baru dia muncul untuk return di SummerSlam ketemu Solo lagi. Tapi kan poin di mana Roman harusnya membela Heyman di situ kan masih ganjel aja rasanya guys, kalau saya bilang ya guys ya. Dan ini kayaknya the only explanation, penjelasan satu-satunya dari ini, tanggapan satu-satunya dari Roman untuk hal ini kalau saya bilang. Gak ada lagi kayaknya kesempatan. Gak tahu ya Raw minggu depan kayak gimana. Tapi sepertinya udah di sini aja guys. Ini Braun mau ngomong tapi kayak nggak jelas gitu di ibu penonton. Tapi poinnya adalah dia bilang, dengerin Roman, lihatlah sekelilingmu, nggak ada yang pengen kamu di sini lagi. Yang sangat berlawanan dengan apa yang terlihat guys ya. Fans memang menginginkan Roman di sini. Ya tekanin kalau Roman itu masa lalu. Kamu tuh cuma relevan di 5 tahun yang lalu. Sekarang urusannya Braun Breaker. Dan dia yakin banget di Braun Breaker kalau Paul Heyman gak akan menusuk dia dari belakang. Dia seyakin itu guys ya. Tapi gak tahu tuh beberapa tahun kemudian. Kenapa Braun yakin si Heyman gak akan menusuk dia dari belakang? Karena Braun Breaker ngeklaim kalau dia punya value lebih besar daripada Roman. Roman gak ada value-nya, gak ada harganya katanya. You're worthless. Saya adalah masa depan WWE. Terus dia usir Roman, mending kamu keluar aja. Roman tanggapin guys. Roman kayak mau pergi, tapi dia jelasin lagi. Roman jujur, saya gak denger apa-apa yang kamu omongin tadi. Mungkin ketutup sama teriakannya fans kali guys, maksudnya guys ya. Nah, dia bilang ke Braun Breaker, kayaknya mic-mu ada masalah deh. Kayaknya kamu harus ngomong lagi terus pakai mic saya. Terus kan ketika Braun mau nangkap mic-nya kan jadi gak fokus tuh kan. Nah, inilah serangan dari Roman yang bisa dilakukan dengan Superman Punch. Itu cuma akal-akalnya Roman aja yang gak pura-pura gak denger itu, biar ada alasan lempar mic, Braun Breaker jadi nyambut, jadi dia bisa Superman Punch yang membuat Braun Breaker jadi lengah lah guys ya. Braun Strowman mengajar dia, terus mau di tsunami datang Yeet kita. Terus diakhiri dengan double spears. Mantap guys endingnya guys. Segmen yang menurut saya memberikan penjelasan yang cukup kuat untuk jadi alasan match tag team di SummerSlam. Sepertinya udah resmi matchnya, dan ini membuat saya tambah yakin kalau memang cederanya Rollins is not a work guys. This is a plan B for Roman Reigns. Tapi ini tetap jadi match yang terasa besar karena ada Roman di situ. Dan perannya Yeet memang harus bersama Roman di sini guys ya. Karena Yeet juga nggak ada program apa-apa. Untuk membantu Roman adalah pilihan utamanya. Bloodline nggak akan hilang guys. Pasti akan ada reuni, akan ada reunite, akan ada pertemuan kembali, dan Bloodline akan menjadi suatu hal yang terus akan kembali di setiap tahunnya, apapun ceritanya. Itu tadi promo yang kita bedah guys ya. Kita akan bedah lagi di promo selanjutnya ketika ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih detail lagi. Cuma Gilang Gulat yang melakukan hal ini di channel Gilang Gulat. Gracias.